Mas Wahyu, Ya, Mas Yahya. Mas katanya di bulan Ramadan ini, kalau nggak salah ini ya, setan itu dibelenggu katanya Mas. Nah, kalau memang setan dibelenggu, kita tahu sendiri ya, setan ini tugasnya menghasut atau mengajak manusia untuk berbuat jahat, berbuat buruk ya, berbuat maksiat juga. Tapi kok realitanya masih banyak yang melakukan kejahatan, mungkin merampok, membunuh, padahal di bulan Ramadan. Ini kan nggak sesuai dengan kata-kata bahwa setan dibelenggu di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya setan ini beneran dibelenggu atau bagaimana Mas, kalau menurut pandangan Mas Wahyu? Ya, sudah dari kecil ya kita ini diajarkan ya, atau mungkin sudah doktrin untuk kita percaya terhadap ajaran-ajaran daripada agama, baik yang di Islam, baik yang di agama non-Islam termasuk Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Yang mana sudah disuratkan lah ya, kurang lebihnya bahwa di bulan puasa itu setan-setan itu dibelenggu katanya ya. Ada yang mengistilahkan di kerangkeng lah ya, di penjarakan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang tidak diluruskan, mungkin tidak diluruskan oleh para pemuka-pemuka agama yang memahami ya tentang arti daripada suratan tersebut, Mas Yahya. Nah, sehingga dulu ketika saya masih kecil, saya itu membayangkan bahwa setan-setan yang dimaksudkan ini adalah setan-setan yang, mohon maaf ya, istilahnya semua makhluk gaib yang jahat-jahat itu. Jadi saya membayangkan itu sebagai sosok makhluk gitu, Mas Yahya. Itu dipenjara semua. Jadi kita ini bakalan aman sudah, nggak ada hantu, nggak ada yang mengganggu kita sebagai manusia gitu loh, Mas Yahya. Itu bayangan saya ketika saya masih kecil dulu. Dan mungkin juga itu adalah bayangan daripada orang-orang yang saat ini mungkin belum sepenuhnya memahami gitu loh, Mas Yahya. Nah, kemudian kalau menurut saya ini ya, setelah saya dewasa ini ya, setelah saya tua ini, saya memaknai apa yang tersurat di ajaran daripada agama, bahwa setan dibelenggu itu sebetulnya bukanlah sebuah sosoknya, Mas Yahya. Kalau tadi Mas Yahya mengatakan, kenapa kalau setan sudah dibelenggu, kok kenyataannya masih banyak orang yang berbuat jahat? Ya nggak usah orang lah, Mas Yahya, kita sendiri aja kadang masih jahat kok. Entah itu jahat kepada diri kita sendiri, atau jahat kepada orang di sekitar kita, dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Ya. Nah, jadi sebetulnya konsepnya mungkin tidak sebagai wujud sebuah sosok atau makhluk yang dipenjara, yang dikerangkeng, yang dibelenggu, Mas Yahya. Jadi kita memaknai puasa ini adalah kita yang membelenggu diri kita gitu loh, Mas Yahya. Jadi sebetulnya sifat, kalau kita kategorikan ini ya, bahwa seolah-olah yang berhubungan dengan hal baik atau hal yang benar itu adalah sifat daripada Tuhan. Kan begitu toh, Mas Yahya. Kebaikan itu selalu milik Tuhan, kan begitu ya. Ini secara sederhana saja. Nah, kemudian kita kategorikan tentang hal-hal jahat, hal-hal buruk, hal-hal yang tidak baik, tidak benar, ini adalah sifat daripada setan. Sebetulnya itu milik kita, Mas Yahya. Jadi sifat daripada Tuhan dan juga sifat daripada setan itu sebetulnya ada di diri kita, Mas Yahya. Semuanya ada di kita. Tinggal kita ini mau pakai yang mana. Kita mau pakai sifatnya setan atau sifatnya Tuhan. Secara sederhana begitu dulu. Oh, jadi gini kan Mas ya, berarti kita puasa, otomatis kayak emosi, kayak hasrat untuk kita melakukan keburukan, sebenarnya itu yang dijadikan setan ya. Kita bisa mengendalikan itu semua ya. Ya, sebetulnya maknanya lebih ke sana. Jadi begini, saya mau sedikit berbagi saja ya, bukan minteri, enggak sama sekali. Sebuah pengetahuan, sebuah wawasan. Tentu setiap orang, setiap individu berbeda-beda. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam sebuah
tahapan yang disebut keyakinan pasti akan lebih berbeda-beda lagi setiap orang, Mas Yahya. Jadi saya tidak mau menggurui siapapun. Cuman saya sendiri secara pribadi, saya memaknai bahwa yang dikatakan setan-setan itu dibelenggu, sebetulnya yang membelenggu itu ya diri kita ini. Kita ini yang berperang dengan apa yang ada di dalam diri kita, Mas Yahya. Kalau kita bicara tentang baik dan buruk itu nggak akan pernah bisa hilang dari hidup kita. Makanya kalau ada yang bilang, oh puasa ini penghapusan dosa. Lah siapa yang menghapus dosa? Dosa ini nggak akan pernah terhapuskan, Mas Yahya, seumur hidup kita. Cuman kita mau terjebak di sana atau tidak. Sama halnya dengan pahala. Jadi perbuatan baik dan buruk itu apa yang sudah kita lakukan nggak akan pernah bisa hilang, Mas Yahya. Cuman bedanya kita bisa lupa atau tidak gitu loh. Kalaupun 10 tahun silam kita pernah berbuat jahat, kemudian saat ini kita ingat dan kita menyesali itu, di situ kita masuk di dalam dosa loh, Mas Yahya. Dosa tentang 10 tahun yang lalu yang pernah kita lakukan. Nah, sama halnya dengan tentang setan dibelenggu ini tadi. Kita manusia ini kalau nggak ada setan nggak bisa hidup, Mas. Contohnya apa? Contoh, ya. Setan itu kita ibaratkan sebagai hawa nafsu. Nafsu itu macam-macam. Makanya kita manusia ini ya punya semua sifat itu. Pintunya ada di mana? Lah ada di sini. Sebatas kepala kita ini. Kita punya telinga, kita jadi bisa punya amarah. Betul enggak? Lah kalau amarah itu kita ikuti, mungkin kita bisa bunuh orang, bisa pukul orang. Kita punya mata, ya. Kemudian kita melihat, oh kepingin makanan yang enak, kita jadi harus bisa makan itu misalkan. Oh kita lihat, mohon maaf ini ya, lihat istrinya, tetangga mungkin, wah cantik sekali. Atau mungkin lihat suaminya tetangga kok kayaknya cakep sekali dan lain sebagainya. Nah itu sifat daripada setan. Tapi jangan salah, justru dari situlah kita bisa hidup. Atas dasar keinginan. Jadi kalau kita tidak punya ini Mas Yahya, ya, ada 4 perkara ini. Kita tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya mulut, tidak punya telinga, tidak akan bisa hidup kita. Karena tidak berfungsi otak kita ini. Nah, sebetulnya pelajaran daripada puasa ini sebetulnya adalah bagaimana kita mampu mengendalikan semua ini gitu loh. Karena kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi yang dibelenggu itu sebetulnya ya diri kita sendiri. Yang membelenggu ya kita sendiri. Kita mengendalikan hawa nafsunya. Oh, yang berpikir tentang hal yang nggak baik kita kendalikan. Yang berpikir tentang hal yang buruk kita kendalikan juga. Jadi kita ini dituntut untuk kita mampu mengendalikan seluruh unsur kehidupan kita, khususnya secara manusiawi. Jadi kita kendalikan pola pikir kita, yaitu sebetulnya setan dibelenggu. Makanya, nah balik lagi, mau kamu puasa, jangankan cuma puasa Ramadan ya, mohon maaf, puasa 1 bulan. Kamu puasa bertahun-tahun sekalipun, setiap hari kamu puasa selama puluhan tahun. Ya, kalau kamu nggak mampu memaknai itu, kamu nggak ngerti makna daripada puasa itu, ya nggak ada hasilnya Mas Yahya. Jatuhnya ya hanya itu tadi, kita bisa pindah jam makan saja Mas Yahya. Ya, jadi sebenarnya setan yang seperti digambarkan di mungkin film-film sinetron ya, kalau di kanan katanya apa ya, mungkin malaikat kebaikan ya, kalau di kiri itu setan, yang dimana dua-duanya ini saling membisikkan ya. Jadi sebenarnya itu merupakan sebuah kontrol ya, pilihan, kita mau pilih yang baik atau yang buruk, kurang lebih mungkin begitu ya Mas ya. Ya gini, konsep bertuhan sekali lagi, kita hanya sebatas keyakinan atau keimanan. Nah, selanjutnya kita bicara tentang hidup ini ya Mas Yahya ya. Sebetulnya tidak mudah tetapi juga tidak susah juga. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Tetapi kadang kita sudah terlanjur terjebak dengan doktrin-doktrin daripada ajaran agama yang seolah-olah semua ini bisa divisualisasikan Mas Yahya. Jadi seolah-olah ini gambarannya, oh kalau surga begini, kalau neraka begini, kemudian kalau setan itu begini, oh disiksa itu begini, dan lain sebagainya. Seolah-olah kita terjebak di sana. Padahal kalau kita mau mempelajari, sebetulnya semua sudah ada di dalam diri kita.
Jadi tentang apapun itu ya. Jadi sifat daripada Tuhan, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah wujud atau tentang kebaikan lah, tentang hal-hal yang baik itu ada di kita, tentang hal-hal yang buruk ada di kita. Ya jadi monggo-monggo saja. Tinggal kita pilih mau yang seperti apa di dalam menjalani hidup kita, Mas Yahya. Jadi bukan konsep tentang setan dibelenggu. Ya setan masih ada di mana-mana, selama ada kita manusia hidup ya setan itu ada gitu loh Mas Yahya.